Pergumulan terberat di dalam diri seorang percaya adalah peperangan antara roh dan kedagingan. Ini yang Tuhan Yesus pernah ingatkan kepada para pengikutnya bahwa roh penurut tetapi daging lemah. Sehingga berdoa dan berjaga-jaga adalah dua hal yang patut dipegang teguh dan dilakukan sepanjang hidup orang percaya bila ingin hidup di dalam Tuhan dan mengikut Tuhan secara lebih mendalam. Begitu pula dengan Daud. Ketika dia mengalami kejatuhan di dalam dosanya, pada saat itu adalah ketika dia mengikuti keinginan dagingnya daripada mengikuti pimpinan Roh Allah yang menuntun hidupnya. Dan ketika dia mengikuti keinginan dagingnya, maka jatuhlah dia di dalam dosa. Namun ketika dia sudah mengakui akan segala dosanya, maka Daud pun tetap menyadari satu hal yang paling penting, yaitu bahwa dia perlu dijaga, diawasi, dan direkatkan erat dengan Roh Allah yang kudus yang menyebabkan dia tidak akan jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Karena makin seorang percaya itu jauh dari Roh Allah yang kudus itu, makin ia akan mudah jatuh dan terbuang. Namun bila ia makin melekat erat dengan Roh yang kudus itu, maka makin kuatlah ia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita masih dari Mazmur 51. Kita akan melihat tentang peran Roh Kudus di dalam pertobatan dan pengakuan dosa orang percaya, khususnya lewat apa yang dialami oleh Daud. Roh Allah itu dicatatkan di dalam Mazmur 51 itu sebagai penginsyaf. Dia berperan untuk menginsyafkan orang percaya sehingga sadar akan dosanya dan berjuang lebih kuat lagi untuk tidak jatuh di dalam dosa dengan dipandu dan dipimpin oleh Roh Allah. Ayatnya akan dibacakan dari Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-12 kemarin, Daud mengatakan bahwa Roh Allah itu sanggup untuk menciptakan hati yang bersih dan murni. Ditahirkan oleh Roh itu menyebabkan tercipta dan terbentuk hati yang murni itu. Dan selanjutnya Daud lebih dalam lagi menyadari bahwa satu hal yang paling vital di dalam hidup sebagai seorang pengikut Tuhan adalah dia terus melekat erat dengan Roh yang kudus. Karena dalam ungkapan ayat 13 tadi, Daud mengungkapkan sebuah pernyataan untuk jangan membuang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Daud menyadari bahwa bila makin jauh dia dari Tuhan, maka dia akan makin mudah jatuh. Mengapa demikian? Karena semakin jauh seseorang dari Roh Allah yang kudus itu, makin ia akan mengikuti keinginan dagingnya. Dan itulah sumber awal kejatuhannya di dalam dosa dan pelanggaran lagi. Dan ia akan merasa terbuang. Karenanya ungkapan janganlah membuang aku dari hadapanmu ini lahir dari perasaan keterbuangannya karena dosa yang dia lakukan, karena kesalahan yang dia kerjakan itu. Dan selanjutnya Daud juga mengatakan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Seolah Daud ingin mengatakan bahwa ketika dia merasa terbuang dari hadapan Tuhan itu adalah karena Roh Allah yang kudus itu terambil, terpisah dari dirinya. Dan ini yang menyebabkan dia merasa terbuang setelah dia jatuh. Dan menjadi lemah untuk berjuang karena dia mengikuti keinginan dagingnya daripada mengikuti pimpinan Roh Allah di dalam hidupnya. Pesan penting dari apa yang menjadi ungkapan jujur Daud kepada setiap kita para pembaca firman Tuhan ini adalah untuk supaya kita membangun sebuah hubungan yang makin lekat dan makin merekat kepada Roh Allah yang kudus itu.
dan biar Dia yang memimpin hidup kita, karena berarti kalau kita melekatkan diri kepadanya, kita selalu dipandu olehnya. Namun ketika kita melepaskan Roh yang Kudus itu dengan melakukan keinginan daging kita, makin kita akan menjadi jatuh dan merasa terbuang. Tapi makin kita dekat, melekat erat kepada Roh yang Kudus itu, makin kita akan bertambah kuat dan akan merasakan ketenangan di dalam jiwa. Saat ini ketika kita mungkin mengalami akan perasaan terbuang, perasaan bersalah yang berkepanjangan akibat kesalahan yang kita pernah buat di masa yang lalu, mari mohon biar Roh yang Kudus itu yang baru saja hari tercurahnya kita rayakan dalam hari Pentakosta kemarin, ini membawa kita kepada sebuah persekutuan yang dalam di dalam Roh. Dengan Roh yang Kudus, kita tidak terpisahkan bila kita mau mengikuti pimpinannya, bila kita mau membiarkan dipandu olehnya, sehingga kita tidak mudah jatuh dan merasa terbuang atau larut di dalam sebuah perasaan berdosa, perasaan bersalah tanpa pertobatan yang sejati. Mohonkanlah Roh Kudus itu memimpin hidup kita, karena kalau kita terus memikirkan keinginan daging atau masalah kedagingan kita lebih banyak daripada mengikuti pimpinan Roh Allah di dalam hidup kita, maka kita akan makin sekarat, kita akan makin parah, makin lemah. Tetapi kalau kita mau dekat melekat dengan Roh Allah, Roh Kudus itu, biarlah kita boleh mengalami sebuah iman yang tambah kuat dan perasaan tenang dekat Allah yang selalu dapat kita rasakan, kita alami ketika kita mengikuti pimpinan Roh-Nya. Namun mungkin kita bertanya, bagaimana supaya saya bisa makin melekat kepada Roh yang Kudus itu? Jawabannya, berdoa dan berjaga-jagalah. Ini yang menjadi pesan Yesus yang terpenting untuk para pengikutnya sebelum Dia pergi meninggalkan mereka. Bagian kita adalah berdoa dan berjaga-jaga. Ini dua cara yang paling ampuh, yang paling tepat untuk supaya kita makin lekat dan makin kuat dengan Roh Allah itu. Misalnya ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan kedagingan, kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran tentang keuangan kita, kekhawatiran besok makan apa dan sebagainya, datanglah kepada Tuhan, dan pada saat itulah kita perlu lebih banyak lagi berdoa dan berjaga-jaga. Dalam arti menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga segala perasaan kita, dan itu yang menjadi bagian penting untuk kita lakukan. Tentunya berdoa dan berjaga-jaga yang kita lakukan pun tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh dan bersama kekuatan Roh Kudus itu. Sehingga kalau kita memperhatikan, maka Roh Kuduslah yang membuat kita bisa berdoa dan berjaga-jaga, dan berdoa dan berjaga-jaga oleh pimpinan Roh Kudus itulah yang membuat kita akan makin lekat dan makin kuat dengan Roh Kudus itu. Kita punya waktu doa yang tepat, kita punya waktu berjaga-jaga dan senantiasa aware, sadar akan diri kita di hadapan Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, maka disitulah sebenarnya Roh Allah sedang memimpin kita. Selamat untuk terus berjuang lagi bersama dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus, makin lekat, makin jadi kuat. Amin.